Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Sumi. Apa kabarnya hari ini Pian Bu? Eh, Rasanya tuh kurang kurang sek Ibu dengan permasalahan yang apa ya, di dalam kelas berbagai rombel yang saya hadapi, ada 9 rombel, berbagai macam permasalahan yang saya hadapi dengan murid, terutama kurang antusiasnya murid dalam pembelajaran. Apalagi kan jam saya ini di akhir-akhir ya Bu ya. Eee, Pelajaran prakarya dan kewirausahaan dan seni budaya ini sering di apa ya, jam ke-8, 9, 10, 11 di akhir pembelajaran. Nah, ketika anak yang sudah mood-nya agak-agak menurun, agak-agak, kurang berminat lagi untuk belajar itu sulit untuk kita berikan, ilmu pengetahuan yang mungkin mereka untuk menerimanya itu dengan mudah itu sulit sekali di jam siang, Ibu. Oke, begitu nampak ya kalau Pian nih. Nah, eh, mempunyai masalah gitu. Eh, dari semua permasalahan yang Ibu hadapi selama ini, apa saja Ibu di kelas itu? Eee, Semua kelas itu hampir semua ada anak-anak yang, kurang antusias, baik itu dalam hal apa ya, terlihat ya, kalau jam siang itu jamnya tidur gitu, jam ngantuk, terus, tidak memperhatikan apa yang kita bicarakan. Terus ada juga setiap kelas itu ada anak yang, ABK ya, setidaknya lemot dalam menangkap pembelajaran, asik sendiri, terus, apa ya, ada anak yang ada juga hiper. Yang sering Ya, seperti itu membuli teman-temannya sih, hiperaktif dia. Apa yang tingkah laku temannya didikti, di apa, jadi apa ya, percakapan yang kurang enak dari mereka. Nah, itu juga kita mengkondisikan yang hal-hal seperti itu dalam jam siang, itu pengendalian emosi kita itu dalam memberikan pengarahan pada anak itu cukup, diuji, Ibu. iya. Jadi permasalahan Ibu ini kurang antusiasnya anak dalam mengikuti pembelajaran pada kelas Ibu ya, Bu ya. Iya. Eh, oke, misalnya anak itu kurang antusias, Bu. Nah, dalam pembelajaran, bagaimana perasaan Ibu ketika melihat anak itu kurang antusias mengikuti pembelajaran Ibu? Saya itu rasanya sedih, Bu, khawatir sekali dan ada kepikiran sih saya ini kok kayak gagal gitu untuk, memberikan pembelajaran yang baik untuk mereka. Terus, Hmm. bagaimana pembelajaran yang kita berikan itu bisa mereka terima dengan baik. Bagaimana juga, kita ini memberikan, eee, apa ya, untuk anak didik kita tentang, eee, pembelajaran yang kita berikan itu bisa mereka terima dengan baik. Nah, itu yang mungkin, kekhawatiran saya adalah sangat sedih sebenarnya melihat anak-anak itu kurang antusias dalam pembelajaran. Iya, 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 Ibu. Seperti itu ya. Kekhawatiran Ibu ya selama ini terhadap anak-anak atau siswa-siswa Ibu dalam mengikuti pembelajaran tadi ya, loh, Bu. Nah, Iya. sekarang kalau menurut Ibu Hambliani, tolak ukur dari obrolan kita hari ini, Ibu maunya dibawa kemana, Bu? Saya dengan ini obrolan ke Ibu Sumiati mungkin ada solusi yang, bagaimana nanti yang dapat saya atasi dengan permasalahan saya ini, dengan berbicara kita ini, agak plong nanti, kondisi kejiwaan saya untuk menghadapi murid-murid saya ke depannya, agar Oke. mendapatkan, bagaimana anak-anak itu bisa
antusias lagi ke pembelajaran saya. Kan pembelajaran, prakarya dan kewirausahaan serta seni budaya ini agaknya tuh kayak pelajaran yang sangat mudah bagi mereka, tapi karena jam pelajarannya itu di akhir-akhir, anak itu pun rasanya itu kayak, ya milih pingin istirahat, pingin tidur, pingin bagaimana itu. Walaupun semudah apapun pembelajaran, tetap saja anak itu pasti ada agak malasnya itu pasti terlihat itu. Iya, Bu. Iya, Bu. Se menjadi tolak ukur, kemudian setelah menjadi tolak ukur, eh, pendidikan yang akan Ibu capai hari ini, apa saja faktor penyebab permasalahan anak-anak Ibu jadi eh, tidak antusias tadi Bu dalam mengikuti pembelajaran? Apa saja kira-kira faktornya yang menjadi penyebab Bu? Ya, untuk faktor penyebab sih banyak ya, Bu, ya, terutama jam mengajar saya ini, pastinya sering apa ya, diletakkan itu di ujung-ujung waktu. Nah, kami, di SMA ini pembelajaran, di ujung waktu itu seperti jam ke-8, habis istirahat kedua itu jam 8, jam 9, jam 10, jam ke-11 itu adalah di antara 2:30 sampai jam 4:15. Nah, ketika jam jam-jam siang, Bu, anak sudah makan. Hmm, Setelah makan tuh pasti ngantuk, terus agak ya. malas-malasan, terus, menganggap pembelajaran itu sepele. Nah, di situ, terlihat sekali bahwa pembelajaran yang, apa ya, yang mudah pun mereka akan tidak menghiraukannya. Oke, ya, ya, ya. Untuk selanjutnya, pembelajaran Ibu, anak-anak tidak antusias, kemudian anak juga merasa jenuh karena jam sudah siang kan, Bu. Eh, Kalau jam sudah siang, kemudian itu adalah salah satu faktor-faktor yang menyebabkan anak itu tidak antusias. Kemudian, kalau jam itu sudah siang, gimana sih kondisi pembelajaran pada waktu siang itu dikondisikan untuk anak-anak Ibu supaya lebih semangat lagi, gimana gitu, Bu? Untuk mengkondisikan, bagaimana kita sekarang kan kurikulum merdeka nih, Ibu, dituntut Iya, untuk guru itu, kreatif ya, untuk bagaimana menciptakan kondisi kelas betul. itu bisa aktif kembali. Nah, di sini, sepertinya saya juga perlu modal nih, modal buat beli speaker, buat paling ya kalau tidak ya kuota untuk, biasanya yang mau saya jalankan ini bagaimana pembelajaran dengan metode yang bukan itu-itu saja, Betul. yang monoton. Kan kemarin itu, biasanya membuat anak itu, "Ah, Ibu gitu-gitu aja pembelajarannya." Jadi mungkin mungkin saya mau ada yang beda lah untuk metode pembelajaran dan, apa ya, model pembelajaran yang mungkin akan saya variasi, terus dengan, apa, video. Nah, mungkin di jam siang itu ya berapa menit. Nah, dengan yang baru kayak ada, apa ya, mindfulness, ice breaking, atau teknik stop juga adalah, nanti menggugah mereka untuk antusias kembali dalam pembelajaran. Hmm, iya, untuk mengatasi permasalahan Ibu ya, eh, strategi-strategi yang Ibu terapkan sekarang ini, untuk saat ini, untuk menggugah siswa kembali antusias, ternyata sudah banyak ya Bu ya, sudah banyak Ibu lakukan. Kemudian selain yang sudah Ibu sebutkan, apa masih ada nih Bu rencana ke depan Ibu untuk melakukan itu lebih baik lagi, gimana caranya Bu? Kalau Ibu mau membagi dengan saya? Eee, ke depannya karena di pembelajaran yang saya ajarkan itu kan ada teori nih, Bu, ada praktek. Ya, Nah,
Untuk masalah ke praktek mungkin tidak masalah, anak itu antusiasnya ke praktek, yang teorinya ini kita kan mengenal dulu. Nah, itu dari, mereka saja kita membikin, PPT apa, Iya. terus infografi tentang apa yang kita bahas dulu. Nah, baru nanti kebetulan yang saya ajarkan di pendidikan seni itu adalah pendidikan seni tari. Nah, bagaimana mereka menggali dulu tentang keunikan tari-tari tersebut. Nah, mereka pengennya, "Kapan Bu prakteknya? Kita menari kapan Bu?" Nah, rupanya untuk saya itu di antusiasnya itu di praktek. Nah, yang mereka kurang antusias itu adalah pakai teorinya dulu. Begitu juga di pembelajaran saya yang satunya di PKWU, ketanaman hias. Nah, di tanaman hias ini, "Kapan Bu kita menanam ini?" Nah, yang saya tangkap adalah mereka praktek oke, tapi ke teori malas gitu. Jadi di sini mungkin, ke depannya akan saya, apa ya, kayak, rolling ya gitu. Teori, praktek minggu depannya. Jadi, mungkin selain yang ice breaking tadi, terus ada film animasi untuk, apa ya, untuk membikin jiwa mereka itu termotivasi dengan film-film inspirasi dari ya dari kartun, dari film pendek dan lain sebagainya itu mungkin akan saya tayangkan 5 sampai 10 menit untuk mereka bisa melek mata lagi biar tidak ngantuk lagi di jam siang. Baik, Ibu. Eh, untuk menjalankan strategi, rencana-rencana Ibu, apa ada nih, Bu, orang-orang yang Ibu ajak nih untuk menjalankan strategi yang sudah Ibu pilih ini? Eee, Sekarang sih baru teman sejawat saya, sesama guru seni dan prakarya, terus, permasalahan ini juga saya angkat di, kombel kecil saya, itu sesama guru praktek, tentunya guru seni dan prakarya di kelas, mereka empu selain kelas saya. Saya di sini dikhususkan di kelas 12, itu semua kelas, ada 6 kelas, terus ada kelas 11 cuma 2 kelas. Nah, sisanya adalah 2 orang guru seni dan guru prakarya, itu yang guru praktek itu mungkin kami bertemunya di kumbel kecil. Nah, di kumbel kecil itu nanti kami, berinteraksi bagaimana mengimplementasikan permasalahan yang saya hadapi. Mereka akan masuk ke kelas saya, melihat bagaimana saya mengajar, apa yang saya hadapi, dan kami sama-sama bagaimana strategi kami untuk mengatasi itu semua, Ibu. Iya, ternyata rencana Ibu, strategi Ibu semuanya sudah bagus sekali. Saya sebagai guru juga nih, Bu, saya senang melihat semangat Ibu dalam memotivasi siswa untuk antusias mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang Ibu ampu. Kemudian untuk kedepannya, kapan rencana Ibu akan segera dimulai, Bu? Rencananya, dari awal bulan ini, insya Allah apa yang kami keluh kesahkan ini akan kami atasi dengan, sesama teman sejawat tadi. Mereka akan menyurvei di kelas kami masing-masing untuk saya pastinya sebagai, eee, yang punya masalah di dalam kelas, mereka akan menghandle di belakang melihat apakah anak-anak itu, tetap kurang antusias di dalam pembelajaran, teori yang akan saya ajarkan. Nah, nanti kami akan bersama-sama dari permasalahan tersebut untuk cara mengatasinya, itu Ibu. Iya. Ternyata Ibu juga sudah merencanakan untuk kedepannya kapan dimulainya. Mudah-mudahan rencana Ibu nanti terlaksana dengan baik dan anak-anak Ibu kembali mengikuti Ibu dalam pembelajaran dengan antusias ya Bu ya. Oke, Amin. gimana Bu perasaan Ibu setelah bicara dengan saya hari ini? Alhamdulillah, rasanya ada beban yang besar tadi sebelum ketemu Ibu, sekarang udah agak plong, ada
ada rasa lega karena sudah apa ya, jadi kita, ini itu sudah terbuka ya, tersalurkan untuk permasalahan yang kita hadapi bisa teratasi. Terima kasih Ibu Sumi, kapan-kapan, kalau saya punya sesuatu masalah bisa sharing lagi kan untuk ke depannya Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Ya Bu, bisa saja, kapan saja Ibu mau menghubungi saya ketika ada waktu luang, kita akan bersama-sama membicarakan permasalahan yang telah Ibu hadapi nanti. Saya juga apresiasi sekali sama Ibu, ternyata Ibu dapat memecahkan permasalahan Ibu sendiri. Kiranya cukup ya Bu ya di sini. Waktu kita juga sudah Alhamdulillah habis. sangat cukup sekali. Sudah ringan, Oke. apa ya, beban saya agak plong gitu, Bu. Terima kasih Ya, Bu Sumi, Bu. jangan jarak. Sama-sama. Terima kasih juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menuntunmu, sadarilah masa